Pada sebuah kawasan di mana matahari dengan brutal sehingga tanda-tanda kehidupan seolah menjadi semacam kemustahilan, suku Afar berdiri sebagai sebuah pengecualian. Mereka menghuni kawasan disebut sebagai Danakil, yang sering dijuluki sebagai neraka di planet bumi. Danakil terletak di wilayah perbatasan antara Eritrea, Ethiopia, dan Djibouti dengan ketinggian 100 meter di bawah permukaan laut dan menjadi salah satu tempat terendah di dunia. Namun yang membuat Danakil terkenal bukan hanya tentang ketinggiannya, melainkan kondisi lingkungan yang ekstrim di mana suhu yang membara mencapai 35 hingga 60 derajat Celcius atau lebih dari setengah titik didih, aktivitas vulkanik yang aktif juga, lanskap yang terlihat seperti planet asing, dan tanahnya yang menghitam dan diselimuti lapisan garam serta sulfur yang mendidih di bawah sinar matahari, semakin menguatkan kesan bahwa kawasan ini memang tidak layak untuk menerima kehidupan. Selain panas yang menyengat, Danakil juga dikenal dengan kelembabannya yang rendah, yang membuat kondisi di tempat ini semakin mematikan. Terlebih tidak ada hujan yang signifikan sepanjang tahun, sehingga apapun yang jatuh dari langit di tempat ini akan segera menguap dalam waktu singkat. Curah hujan tahunan di Danakil hanya sekitar 100 hingga 200 mm, yang berarti di bawah standar wilayah lain yang juga dianggap sebagai gurun. Akibatnya hanya sedikit kehidupan yang dapat bertahan di Danakil, dan manusia yang tinggal di kawasan ini harus bergantung pada sumber air dari sumur dalam atau oasis yang jarang. Danakil tidak hanya dipanaskan di matahari, tetapi juga oleh panas bumi dari aktivitas geotermal yang terus-menerus. Danau Dalol yang berada di Danakil dikenal sebagai salah satu tempat dengan keindahan yang memukau sekaligus berbahaya. Dalol dipenuhi kolam-kolam asam warna-warni yang tercipta dari aktivitas vulkanik bawah tanah. Air di kolam ini memiliki tingkat asam yang sangat tinggi dengan pH mendekati 0, sehingga mematikan hampir semua bentuk kehidupan. Selain itu, kolam ini juga mengandung sulfur yang tinggi, yang kemudian menyebabkan aroma tajam khas dari gas-gas beracun yang mematikan. Fenomena ini terjadi karena magma yang terdapat di bawah tanah memanaskan air yang ada di permukaan, menciptakan geser dan uap panas yang keluar dari tanah. Akibatnya, wilayah ini dipenuhi oleh sumber-sumber panas yang berbahaya, dan air yang terlihat indah di permukaan sebenarnya bisa menyebabkan luka bakar kimia. Bahkan ilmuwan yang datang ke tempat ini untuk riset harus menggunakan perlengkapan khusus untuk melindungi diri mereka dari gas beracun serta suhu yang mematikan. Suku Afar dengan keras kepala dan daya tahan tubuh yang luar biasa telah bertahan di Danakil selama berabad-abad. Suku Afar menemukan cara untuk bertahan hidup, sebuah cara yang mustahil dipahami oleh mereka yang hidup di tempat yang lebih bersahabat. Setiap hari para pria dari suku ini di bawah terik matahari yang membara dengan tubuh dilapisi keringat serta debu, mereka berjibaku di atas dataran garam yang sangat luas. Ribuan tahun uang lalu Danakil adalah bagian dari laut. Namun saat air laut menguap, ia meninggalkan lapisan garam tebal yang kini menutupi sebagian besar wilayahnya. Garam ini membentuk lembaran putih keras yang membentang sejauh mata memandang, di mana dalam sejarahnya garam ini sering disebut sebagai emas putih karena nilainya yang tinggi dalam peradaban kuno. Bahkan hari ini, saat teknologi modern menyajikan metode yang lebih baik untuk memanen garam, tradisi memanen garam dengan tangan masih tetap diolah masyarakat lokal. Dengan alat-alat sederhana seperti kapa atau linggis, suku Afar bekerja seharian untuk memecahkan permukaan garam yang ganas. Meski terlihat sederhana, kerjaan ini memerlukan keahlian dan ketekunan luar biasa. Karena garam harus dipotong merupakan balok persegi panjang yang disebut amole agar kemudian diangkut menggunakan unta. Untuk mendapatkan garam yang berkualitas, suku Afar harus menggali sekitar kedalaman 5 sampai 10 cm, memecahkan garam hingga menjadi balok-balok sekitar 30 kali 40 cm. Setiap balok garam memiliki berat 4 hingga 5 kg, dan dalam sehari yang sudah berpengalaman mendapatkan puluhan bahkan ratusan balok garam. Dalam menghadapi pertempuran yang brutal,
Kebersamaan ini menjadi pondasi ketahanan mereka. Setiap upacara adat dan tradisi dijalankan tidak hanya mengingatkan mereka terhadap akar para leluhur, tetapi juga memperkuat semangat kolektif untuk terus bertahan. Sehingga di tengah kerasnya danakil yang tidak kenal ampun, suku Afar bukan hanya bertahan hidup, tetapi mereka juga hidup dengan bangga dan terhormat. Mereka adalah bukti nyata bahwa manusia mampu menaklukkan kondisi yang paling tidak bersahabat di planet bumi dengan menggunakan kekayaan garam, menjaga ternak mereka, dan menjalani gaya hidup nomaden Yanf. Selalu berpindah-pindah suku Afar telah menulis sejarah mereka sendiri. Di tempat yang disebut sebagai neraka dunia, kekuatan mereka tidak hanya ditentukan oleh fisik, tetapi oleh kekuatan mental, budaya serta kepercayaan diri yang kuat terhadap tanah yang mereka sebut sebagai rumah. Bahasa Afar yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Cushitic digunakan sebagai alat komunikasi utama, dan suku ini memiliki sistem adat yang kuat yang mengatur hubungan sosial dan hukum. Sistem sosial Afar didasarkan pada klan, dengan setiap klan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab atas urusan internal dan eksternal. Hubungan antar klan seringkali kompleks, mencerminkan keseimbangan antara persaingan dan kerjasama yang diperlukan untuk bertahan di lingkungan yang keras. Suku Afar dikenal karena keterampilan mereka dalam berburu dan merawat ternak seperti unta yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Unta digunakan tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sumber susu dan daging. Selain itu, mereka juga menggembala kambing dan domba yang mampu bertahan di daerah kering. Kehidupan nomaden mereka didikte oleh kebutuhan akan air dan padang rumput, membuat mereka sering berpindah tempat sepanjang tahun.